Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Tidak ada karunia anugerah yang lebih besar melebihi anugerah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Kenikmatan, kalau kenikmatan berupa dunia, maka kenikmatan dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun. Baik orang itu Allah cintai, dunia Allah beri, ataupun orang tadi tidak dicintai oleh Allah, juga keduniaan akan Allah berikan kepada dia. Wala yu'tid din illa liman yuhib. Tapi kalau anugerah agama tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia agama ini adalah karunia yang terbesar. Karena dengan agama inilah seseorang akan bisa selamat di dunia ini, begitu juga dia bisa selamat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah agama, maka tidak akan mungkin bahagia di dunia, apalagi nanti mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik lagi dan lagi kepada kita untuk mengamalkan agama ini, dengan satu harapan, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita taat kepada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jemaah salat subuh yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kitab 40-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis yang ke-31, Al-Hadithul Hadi was-Salathun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqal izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidah hasanatin. An Abil Abbas, diriwayatkan daripada Abul Abbas Sahl bin Sa'din, yaitu Sahal bin Sa'ad. Abul Abbas itu kunyah yang sudah beberapa kali kita ulang-ulang, bahwa dalam adat Arab kebiasaan mereka itu lebih terkenal kunyah daripada nama asli mereka. Kunyah itu nama yang didahului oleh abun atau ummun, itu kunyah. Seperti di sini Abul Abbas, kunyah daripada sahabat ini namanya Abul Abbas, sedangkan nama aslinya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, telah berkata Abul Abbas, yaitu Sahal bin Sa'ad tadi, beliau bercerita, Ja'a, telah datang rajulun, seseorang, satu orang laki-laki telah datang ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang tadi mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, beritahukanlah kepada aku, tunjukkanlah kepada aku, ala amalin, atas satu amal, idza amiltuhu, apabila aku mengamalkan amal tersebut, ahabbani, maka akan mencintai aku Allahu, Allah Ta'ala. Beritahukanlah kepada aku satu amal, apabila aku mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada aku. Wa ahabbani, dan akan mencintai aku an-nasu, orang-orang. Begitu juga orang-orang pun juga akan mencintai aku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad, zuhudlah engkau, fid dunya, di dunia, zuhudlah engkau mengenai apapun yang ada dengan dunia ini. Yuhibbukallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada engkau. Wazhad, dan zuhudlah engkau, fima, dengan apapun, indan nasi, yang ada pada diri manusia, yuhibbukan nas, maka orang-orang manusia siapapun akan cinta kepada engkau. Faqala, haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Ibnu Majah wa ghairuhu, dan selain beliau, bi asanida, dengan sanad hasanatin, yang hasan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang para ahli hadis, diantaranya Sunan Ibnu Majah dan ulama-ulama lainnya dengan sanad yang hasan. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir, Al-Qanadi'i, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian juga diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab Targhib wa Tarhib dan banyak lain, yang di sini Al-Imam An-Nawawi hanya menyebutkan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu, Ibnu Majah dan ulama-ulama lainnya meriwayatkan hadis ini. Tapi memang di sini Al-Imam An-Nawawi, beliau menuliskan haditsun hasan. Hadis ini hadis hasan, padahal kalau ditengok jalur sanadnya di sini dhaif. Ini dhaif, tapi beliau mengatakan hasan. Lah kok bisa? Jadi hadis itu nggak bisa kita nilai dengan satu sudut pandang. Beliau pun juga sudah memberitahu wa ghairuhu, bukan cuma Ibnu Majah sendiri yang meriwayatkan, banyak ulama lain, sehingga ketika sanad satu dikumpulkan dengan sanad lainnya, yuqawwi ba'duha ba'dha, satu dengan lain akhirnya saling menguatkan,
maka nanti derajat itu kalau sudah saling menguatkan, paling tidak dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ini paling tidak itu. Hadisnya hasan, walaupun hasan itu li ghairihi penyebab dikuatkan oleh satu sanad dengan sanad lainnya. Nah, cuma kalau orang tuh belajar satu hadis saja, ditengoknya dengan apa yang ditulis di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya. Kemudian sok-sok mengecek hadis dari Ibnu Majah saja, ya hasilnya dhaif. Ya dia tahu satu. Sedangkan Imam Nawawi yang menuliskan kitab ini tahu yang meriwayatkan bukan satu, 10 orang, 10 kitab, 10 tempat, 10 sanad. Haditsun hasan. Maka timbul satu kesimpulan, ini bukan hadis dhaif, tetapi ketika banyak jalur sanadnya naik tingkatan, paling tidak hasan li ghairihi. Hasan dia hadisnya karena dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Dari hadis ini, hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang sangat luar biasa. Karena umumnya kita manusia sama seperti apa yang diinginkan oleh sahabat yang datang ini. Datang pada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Ya Rasulullah, Tuhan tolong berikanlah kepada aku satu amal yang mana kalau aku kerjakan amal tadi Allah cinta kepada aku dan orang-orang pun juga akan cinta pada aku. Biasanya kan kalau kita mengerjakan satu amal itu Allah suka, tapi umumnya orang-orang malah banyak nggak suka. Atau sebaliknya, orang-orang suka pada kita, tapi malah Allah nggak sukai amal tersebut. Nah sekarang ada amal ternyata yang mana kalau seseorang buat amal ini, dia dicintai oleh Allah, begitu juga orang-orang pun juga akan suka dan cinta pada dia. Apa itu amalnya? Nabi SAW mengajarkan satu amal yang luar biasa ini. Kata Nabi, izhad fit dunya. Zuhudlah engkau dengan benda-benda dunia ini, yuhibbukallah, maka nanti Allah akan cinta pada engkau. Wazhad fi ma'indan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nas, maka manusia orang-orang pun juga akan suka kepada engkau. Bahasa Nabi singkat, tetapi ini maknanya begitu luas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud ini kalau kita tarik kembali ke hadis yang pertama, hadis yang mana dikenal dengan istilah hadis Jibril, hadis Jibril atau hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW. Jibril bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Maka Nabi terangkan, iman engkau adalah iman pada Allah. Rukun iman semua diterangkan Nabi. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada hari kiamat. Diterangkan rukun iman semua. Kemudian mal Islam. Apa itu Islam? Nabi SAW terangkan 5 rukun Islam. Terakhir di antara pertanyaannya adalah mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu amalan hati ya. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau belum mampu sampai tingkatan itu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat dan memperhatikan engkau. Ini kata para ulama adalah pembahasan tasawuf dalam pembahasan ini. Pembersihan hati. Lah di antara pembahasan tasawuf itu zuhud. Ini penting. Zuhud itu apa? Secara bahasa di sini Nabi memberitahu, kalau ingin disukai Allah, zuhudlah dengan dunia. Ingin juga dicintai oleh orang-orang, zuhudlah dengan apa yang ada pada orang-orang. Jadi zuhud kunci untuk Allah cinta pada kita dan orang-orang pun juga suka dan cinta pada kita. Zuhud ini secara bahasa, hadirin Bapak Ibu yang mulia, al-i'rad anisyai ihtiqaran lahu. Ada secara bahasa, ada secara istilah.
Kalau secara bahasa zuhud itu al-i'rad, berpaling. Berpaling anisyai, dari suatu perkara, ihtiqaran lahu, karena memang menganggap rendah perkara tadi. Jadi berpaling, memang berpaling, nggak mau memandang karena rendahnya perkara tadi. Ini namanya zuhud secara bahasa. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kalau ada dikatakan syai'un zahid, ini dari kata-kata zuhud. Yang dimaksud ini suatu perkara yang sangat zuhud. Yang dimaksud syai'un qalil, ini satu perkara yang sangat-sangat sedikit. Ini direndahkan. Jadi zahid, zuhud, ini umumnya memang secara bahasa begitu. Berpaling dari satu perkara karena ihtiqaran lahu, karena memang menganggap rendah perkara tadi. Adapun secara istilah atau secara syar'i, zuhud itu apa? Itu tadi secara bahasa, definisi secara bahasa zuhud adalah berpaling dari suatu perkara karena menganggap perkara tadi itu rendah. Kalau secara syar'i, akhdhu qadrid darurah minal halal al-mutayakkinul hil fahuwa akhassu minal wara' idh huwa tarkul mustabih. Akhdhu qadrid darurah minal halal. Secara syar'i, zuhud itu adalah mengambil seukuran darurat, seukuran hanya batasan keperluan, minal halal, daripada apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mutayakkinul hil, yang halal itu bukan halal diragukan, memang halalnya betul-betul diyakini perkara itu halal. Jadi mengambil suatu perkara yang diyakini halalnya dan mengambilnya enggak banyak. Mengambilnya hanya seukuran yang diperlukan. Itulah yang dikatakan sebagai zuhud. Nah, ini memang kajian tinggi. Maknanya bukan kita ini langsung-langsung ya, mengikuti misalkan hadis, tahu-tahu belum sampai tingkatannya orang langsung memaksakan dirinya untuk menjadi orang seperti yang diceritakan oleh ahli-ahli zuhud. Nah, itu belum mampu. Nah, terkadangan kalau memang belum sampai derajatnya di sana, dia paksakan dirinya, ini malah menyebabkan orang lain terjauh dari agama. Wah, kalau kayak begitu, enggak usahlah saya amal agama, kata orang lain. Jadi akhirnya gara-gara dia membuat satu amal yang menurut dia itu agama yang sangat baik, tapi malah menjadikan asbab orang-orang malah terjauh daripada agama. Tapi kalau memang betul-betul dia sudah sampai tingkatan itu, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi ini amal yang memang luar biasa. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud itu bertingkat-tingkat. Zuhud itu bertingkat-tingkat. Yang dimaksudkan di sini itu zuhud bukan zuhud yang paling sempurna, tidak. Zuhud yang pertengahan, kata para ulama dalam hadis ini, zuhud yang pertengahan, yaitu mengambil sesuatu yang halal tapi diambil hanya sebatas darurat, hanya sebatas keperluan saja, dan yang diambil itu memang perkara yang betul-betul dia yakini kehalalannya. Ini istilah dalam ilmu tasawuf namanya zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang yang arif, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nanti derajat zuhud yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa itu zuhud yang lebih tinggi daripada ini? Zuhdul muqarrabin, kata para ulama. Zuhudnya al-muqarrab, orang yang betul-betul sudah tingkatannya itu sangat-sangat dekat dengan Allah. Lah, ini amal yang sangat luar biasa, yaitu zuhud. Az-zuhdu fi ma siwallah min dunya wa jannatin wa ghairihima. Zuhud al-muqarrabin, orang yang memang betul-betul derajatnya itu sudah taqarrub ilallah, dia betul-betul sudah dekat dengan Allah, enggak ada lagi yang dia harapkan kecuali hanya Allah. Dunia dia tidak sukai, bahkan jangankan dunia, surga pun dia sudah tidak berselera. Nah, itu zuhud a'la. Ini zuhud tingkat tinggi. Maka sering
di beberapa kali pertemuan kita kasih contoh. Lah kok bisa ada orang sampai dengan surga pun itu bukan tujuan dia. Jadi kita biasa dengar ulama-ulama ahli mutasawwifin, mereka itu sebelum zikir maka mereka akan katakan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksud yang aku tuju. Hanya Allah. Ini memang ucapan, tapi kan terus belajar untuk diresapi, dijadikan makna betul-betul itu mau dituju di dalam hati. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju. Bukan mau mendapatkan surga, bukan untuk mendapatkan pahala. Apa salah amal untuk dapat surga? Enggak salah, tapi itu levelnya orang biasa. Sama seperti kita, kalau semangat bekerja, semangatnya itu hanya ketika bos kita ngatakan, pimpinan kita ngatakan kalau kamu rajin dapat hadiah. Nah, akhirnya dia rajin, ditanya, "Kenapa kok kamu rajin?" "Supaya dapat hadiah." Padahal ada karyawan yang tingkat tinggi, nggak nyari hadiah lagi. Memang betul-betul dia tunduk pada tuannya, entah dapat hadiah ataupun tidak. Yang penting ditanya, "Kok kamu bisa semangat kerja?" Maka karyawan dikatakan, "Saya tuh cinta pada tuan saya, maka saya akan buat apapun untuk menyenangkan hati tuan saya." Jadi nggak cari hadiah. Lah terus apa salah kerja karena hadiah? Ya nggak salah, memang levelnya baru di situ. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, dikarenakan itulah beliau. Ini kisahnya Ibnu Sirin ini, beliau ditanya, "Apakah Tuan kalau disuruh memilih antara surga dengan sholat 2 rakaat, mana yang akan Tuan pilih?" Maka kata Ibnu Sirin, "Saya seumpama disuruh memilih antara sholat sunnah 2 rakaat dengan masuk surga, maka saya akan memilih untuk sholat sunnah 2 rakaat. Orang-orang pun heran, "Kok bisa?" "Ya, karena dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah itu akan menyenangkan Allah, sedangkan surga itu untuk menyenangkan diri saya sendiri. Saya lebih suka menyenangkan Allah daripada menyenangkan diri saya sendiri." Lah ini tingkatan zuhud tingkat tinggi. Sedangkan tadi yang dimaksud dalam hadis ini bukan menggiring sampai yang level a'la. Nggak, ini baru tadi level pertengahan. Namanya zuhdul arifin. Zuhud yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama, yaitu menggunakan juga keduniaan yang ada, tapi biqadril hajah, biqadrid darurah, hanya seukuran yang diperlukan. Dia tidak menggunakannya lebih daripada apa yang dia perlukan. Lah kalau orang sudah bisa menggunakan sampai pada derajat ini pun sudah bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud. Dan kalau dia sudah zuhud dengan dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada dia. Dan di sini hadirin Bapak Ibu yang mulia, akhdhu qadrid darurah, mengambil daripada keduniaan sesuai dengan keperluan, itu tidak menafikan seseorang berpakaian bagus, berpakaian rapi, enggak sampai terlarang begitu. Karena ada orang salah paham. Nah berarti nggak boleh ya berpakaian rapi, berpakaian bagus. Nggak boleh ya kita istirahat, tidur sedikit. Ada orang menganggap kalau sudah zuhud, nggak ada tidur malam, nggak ada tidur siang. Salah. Zuhud itu adalah kita meniru kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnah Nabi itu namanya zuhud. Jadi kalau Nabi sudah menggunakan pakaian rapi dalam kondisi itu, pakaian baru kita tiru, itu malah zuhud. Contoh, di antara contohnya, ittikhadz thawbun jadid, menggunakan baju baru, baju yang bagus fil aidain, di dalam 2 hari raya. Itu malah jadi sunnah. Walaupun secara zohir nampaknya itu memperindah diri, tidak ada masalah. Ya memang memperindah diri itu karena disukai Allah. Kalau Allah suka, ya buat. Atau ada orang yang tidur siang hari. Kalau dalam bahasa Arab namanya qailulah. Dalam bahasa Arab itu ada qala yakulu qaulan. Ini artinya berkata. Ada qala yaqilu qailulatan. Jadi qala itu 2 arti. Bisa diartikan telah berkata, bisa diartikan qala di situ yaqilu qailulah, tidur siang. Kita sekarang menganggap orang kan kalau tidur siang, itu pemaleh kok.
Ini orang pemalas, tapi enggak, tengok dulu. Dia tidur siangnya kenapa? Tidur siang kalau dia tahu hukumnya tidur siang itu sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tidur sianglah kalian, qailulahlah kalian. Qailulah tidur siang sebentar sebelum zuhur, kata Nabi, untuk membantu kalian mudah bangun tahajud di malam hari. Ya, jadi maknanya kalau dia ini tidur siang sebentar, untuk memudahkan dia, niatnya niru Nabi supaya mudah tahajud malam hari, maka itu bukanlah menghilangkan sifat zuhudnya, tidak, tapi malah itu mengantarkan dia zuhud meniru-niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak mau tidur siang ya nggak apa-apa, cuma kita harus tahu qailulah, dengan cara seseorang tidur siang itu tidak menurunkan derajat dia jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak, malah membuat dia dekat dengan Allah kalau tahu itu satu amal sunnah. Tapi tidur sebentar. Lah qailulah ini beda dengan tidur malam. Kalau kita tidur malam, hadirin Bapak Ibu yang mulia, tidur malam itu kalau tidurnya kurang tidur itu jadi penyakit. Apalagi cuma tidur 15 menit malam hari, 30 menit, 1 jam. Maka nampak ketahuan kehidupan harian dia. Ibarat orang mungkin nengok matanya mata panda, ini kurang tidur. Ya kalau kita tidur 10 jam pun matanya hitam juga, mata panda, memang mata tidur. Tidur malam kalau nggak cukup, maka itu akan membuat kesehatan itu berkurang. Tapi kalau tidur siang, walaupun sebentar, itu nggak akan ngerusak kesehatan. Beda tidur siang dengan tidur malam. Ya, kalau tidur malam itu memang betul-betul sampai orang tuh macam agak sedikit puas, itu baru sehat. Ya. Tapi kalau tidur siang, enggak. 30 menit dia tidur, 40 menit dia tidur, bangun, mungkin agak sakit kepala, tapi itu enggak akan merusak kesehatan dia. Perbedaan tidur siang dengan tidur malam. Jadi tidur sedikit di siang hari untuk membangun dia. Kanaumil qailulah, tidur siang lil isti'anah ala qiyamil lail. Tujuannya tidur siang itu apa? Untuk memudahkan dia, membantu dia agar mudah bangun sholat tahajud di malam hari. Maka ini pun juga termasuk kategori zuhud kalau dia niatkan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda orang itu betul-betul zuhud itu sudah masuk dalam hati. Nah kita ini taunya kan zuhud. Apa itu tandanya zuhud? Kata para ulama, di antara tanda zuhud adalah fala yahrah bi syai'in minha wa la yahzan ala faqdihi. Zuhud itu adalah seseorang tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan satu perkara dan tidak terlalu bersedih ketika perkara itu hilang daripada dirinya. Tandanya sifat zuhud itu sudah masuk dalam dirinya. Karena orang itu kalau sudah terlalu senang, hilang nanti susah itu. Atau kalau sudah terlalu sedih, ini bahaya. Maka zuhud itu amalan hati, yang mana kata para ulama mengatakan la tashhad, Abu Sulaiman, satu orang ulama mengatakan la tashhad li ahadin bizzuhdi li annahu fil qalbi. Jangan kita ini sampai mengatakan, memastikan seseorang itu betul-betul ahli zuhud. Nggak bisa kita bilang oh ini ahli zuhud, ini ahli zuhud, ini nggak bisa. Kenapa? Li'annahu fil qalbi, karena sesungguhnya zuhud itu amalan hati. Terkadang ada orang yang nampaknya dalam penampilan dia tuh ahli zuhud, tapi ternyata wallahu a'lam, menurut Allah dia nggak ahli zuhud. Atau sebaliknya, kondisinya kalau kita lihat, wah ini orang sepertinya cinta dunia, sepertinya dari kondisi kehidupan, tapi ternyata hatinya itu tidak ada kecintaan pada dunia. Jadi cinta itu urusan hati. Maka urusan hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nggak ada yang tahu, itu hati, condong, miringnya hatinya kemana. Ada benda dunia, tapi dia nggak cinta dengan dunia. Ada orang yang tidak memiliki dunia, tapi cinta pada dunianya mati-matian. Dulu guru kami pernah cerita, ada satu orang, lah ini suka menganggap orang itu ini pengemis, peminta-minta, yang mana memang dia
Setiap kali minta tapi masih suka menjaga sholat. Tapi setiap kali nengok orang kaya, maka dia selalu agak menghina. Ini cinta dunia. Nengok orang kaya, bawa mobil, bawa kendaraan, cinta dunia. Mobil tersenggol sedikit, marah-marah. Maka dia katakan cinta dunia. Ya memang betul. Orang kan umumnya kalau sudah kaya, punya kendaraan, punya rumah mewah, ya memang cinta dunia. Umumnya begitu. Tapi kita tidak bisa memastikan, menuduh orang seperti itu semua, tidak. Nah ini dia, semua orang dituduh seperti itu. Sampai singkat cerita, satu kali dia sebelum masuk masjid nengok ada orang kaya, dia bilang, ini cinta dunia ini. Nggak taunya orang kaya yang dituduh tadi dengar, tapi nggak marah. Maka orang miskin tadi, pengemis tadi masuk masjid. Dia bawa tempurung, biasa minta-minta pakai tempurung dulu tuh. Nah, minta-minta, kalau sekarang lebih keren lagi, pakai keranjang supaya dapat lebih banyak. Minta-minta, pakai tempurung masuk masjid, berwudu, kemudian dia sholat sunnah. Waktu sholat sunnah, tempurung dia letakkan di depan. Tahu-tahu petugas masjid, garis masjid keliling, biasa nengok apa yang kotor, apa yang tidak rapi, apa yang tidak bersih, nampaklah di situ ada sampah, tempurung. Maka dia ambil, dia pindahkan. Pas diambil di tengah-tengah orang tadi sholat, ya ditengoknya tempurungnya mau diambil, dia batalkan sholatnya. Pas pula orang kaya yang dituduh tadi nengok, maka dia katakan, ini cinta dunia. Kalau dunia saya tadi mobil, dunia kamu tempurung. Orang kaya dunia mereka mobil, rumah mewah, baju bagus, itu dunia memang. Dunianya orang kaya seperti itu, tapi dunianya orang miskin juga ada. Orang miskin tentu tidak mungkin dunia mereka rumah mewah, ya bukan miskin namanya. Dunianya orang miskin ya tempurung. Gara-gara tempurung bisa batal sholat mereka. Lah kalau kira-kira diberi dunia terus bagaimana? Maka di sini maknanya zuhud. La tashhad li ahadin bizuhdi fa innahu fil qalbi, kata Abu Sulaiman. Jangan kita ini langsung berani memastikan ini ahli zuhud, ini ahli zuhud, atau sebaliknya. Karena fa innahu fil qalbi, karena sesungguhnya zuhud itu adalah amalan hati. Ini hadis-hadis yang menguatkan tentang zuhud itu banyak. Di antaranya Nabi bersabda, man sarrahu ayyakuna agnan nas falyakun bima fi yadillah awthaq mimma fi yadihi. Nabi SAW bersabda, siapa yang dirinya suka menjadi agnan nas, orang yang paling kaya. Jadi orang paling kaya itu mudah. Kaya itu mudah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, falyakun bima fi yadillah awthaqu mimma fi yadihi. Cara menjadi orang yang paling kaya adalah engkau lebih bergantung dengan apa yang ada di dalam kekuasaan Allah melebihi apa yang ada di dalam tanganmu. Sekarang kita, di sekitar kita ada harta, ada apapun, ada kemudahan. Jangan kita merasa dengan adanya harta itu hidup pasti mudah, enggak. Ini tandanya kurang zuhud. Tapi yakinlah bahwa Allah itu jauh lebih kita butuhkan daripada apapun keduniaan yang ada di sekitar kita. Karena harta benda itu bermanfaat kapan? Kapan bermanfaat? Ketika Allah beri manfaat. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan manfaatnya, walaupun barangnya ada, ya nggak akan berguna. Maka yang namanya zuhud, dia lebih yakin kepada Allah melebihi dengan apapun benda-benda dunia yang ada di sekitar dia. Ini namanya zuhud menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dengan ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doa ini akan menimbulkan keyakinan di dalam hati. Jadi dengan zuhud itu akhirnya timbul yakin. Yakin itu iman. Di antaranya doa yang Nabi ajarkan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Di antara yang Nabi ajarkan, kata Nabi kalau doa sama Allah minta ini, wa minal yaqin, ya Allah berikanlah kepada aku keyakinan, iman. Sifat zuhud, orang kalau zuhud timbul iman, yakin. Yakin yang seperti apa yang diperintahkan minta? Wa minal yakin, ya Allah berikanlah kepada aku keimanan, keyakinan, yang mana keyakinan tadi
tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Keyakinan yang aku minta adalah tuhawwin, yang menjadi ringan, bihi asbab keyakinan tadi, masaibad dunya, musibah-musibah dunia. Jadi musibah itu akan ada, baik pada orang iman ataupun tidak. Lah sekarang untuk menghadapinya itu nggak ada cara kecuali dengan keyakinan. Orang zuhud akan timbul yakin. Yakin, kalau zuhudnya benar, timbul yakin. Lah yakin seperti apa yang mau kita minta? Ya Allah, yakin yang mana dengan keyakinan tadi ketika musibah-musibah datang, maka musibah itu pun menjadi ringan dalam kehidupan. Musibah ada. Maka tidak akan bisa kita melewati musibah-musibah ini dengan mudah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, kecuali memang punya sifat zuhud dalam hati. Tapi kalau sudah tidak ada sifat zuhud, kecintaan pada dunia tinggi, hilang dunia, maka bisa-bisa hilang juga akalnya. Jadi orang gila. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis lagi yang bisa menerangkan tentang makna zuhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu kali ada satu orang bertanya, ya Rasulullah, man azhadan nas? Ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa orang yang paling zuhud. Bukan cuma orang zuhud, yang paling zuhud siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yangsal qabra. Orang zuhud itu adalah orang lam yangsal qabra, orang yang tidak mau melupakan kuburan. Tidak mau lupa kubur, tidak lupa kubur, itu orang zuhud. Ini yang pertama. Wal bala, dan dia juga tidak lupa bahwa kehidupan itu akan ada juga bala, musibah. Tidak lupa diri. Wa tarku afdhali zinatad dunya. Kemudian orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan, melebihkan diri daripada perhiasan-perhiasan dunia ini. Wa athara ma yabqa ala ma yafna. Dia lebih mendahulukan apa yang kekal melebihi apa-apa yang fana. Lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Kapan ini terjadi? Ketika berbenturan. Tapi hampir dunia akhirat itu semua berbenturan. Hampir, walaupun tidak semua. Ketika berbenturan, lebih dia dahulukan apa yang kekal daripada yang fana. Walam ya'uddu ghadan min ayyamihi. Dan dia tidak menganggap ghadan. Dia tidak menganggap esok hari min ayyamihi, termasuk hari-harinya. Jadi nggak nganggap entah ya saya besok hidup atau tidak. Kalau masih nganggap nampaknya umur panjang, ini masih kurang zuhud. Karena dengan berangan-angan menganggap umur panjang itu akan mengumpulkan dunia lebih banyak. Ini memang hadis ini hadis zuhud ya. Hari ini zuhud, besok mungkin babnya sedekah. Jadi tidak menganggap hari esok itu sebagai hari-hari dia, enggak. Dia menganggap sudah, mungkin kesempatan saya beramal hari ini. Besok entah ada atau tidak. Kalau sudah punya pemikiran begini, sedekah jadi mudah. Sholat jadi mudah. Puasa jadi mudah. Amal-amal yang lain jadi mudah. Kenapa? Memang menganggap kesempatan hanya hari ini, esok itu bukan lagi hari-hari saya. Kemudian wa'adda nafsahu minal mauta. Dia pun juga menganggap dirinya sudah termasuk jajaran orang-orang yang sudah wafat. Kalau sudah kita ini merasa ini coba perasaan kalau sekarang sudah berada di kubur, apa kira-kira yang mau kita buat? Kalau kira-kira sekarang kita menganggap diri kita ini sudah mati, nah, apa kira-kira penyesalan yang akan terjadi? Lah, nyesal yang kita anggap itu kerjakanlah sekarang di dunia selagi masih ada kesempatannya. Ini zuhud di dalam satu hadis mursal yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mensyarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah kita ini juga, beliau memberikan nasihat kepada para khotib. Apa kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Untuk urusan zuhud sebenarnya nggak cukup para khotib, para ulama itu. Jangan kalau bicara zuhud itu hanya merendahkan dunia, tidak. Sampai akhirnya orang pun menjadi tersinggung. Maknanya tersinggung itu menjadi menjauh dari agama. Enggak seperti itu. Kita harus tahu, kata beliau, bahwa sebenarnya lapisan masyarakat Islam itu paling tidak mereka ada 3 level masyarakat.
Thumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada 3 kata Allah. Aku wariskan Al-Quran, kitab ini kepada hamba-hamba pilihanku. Jadi ketika orang itu sudah diberikan iman, maka orang itu sudah jadi hamba pilihan. Dengan iman itu kan pasti masuk surga selagi dia mati dalam keadaan iman. Lah hanya saja kondisi orang yang Allah berikan, orang-orang pilihan tadi ada 3. Faminhum dzalimun li nafsi. Yang pertama zalim juga. Lah ini level kebanyakan umat itu di sini letak mereka. Level masih menzolimi diri sendiri. Yang dimaksud zalim pada diri sendiri bagaimana? Humul ladina waqafu ma'a zahratid dunya bi akhdhiha, yaitu orang-orang yang masih membiasakan diri mereka sibuk dengan perhiasan-perhiasan benda-benda di dunia min ghairi wajhiha, dengan tanpa hal yang dituntun oleh agama. Wasti'maliha fi ghairi wajhiha, menggunakan harta benda dunia juga bukan kepada tempat yang sewajarnya. Fasarat akbaru hammihim, maka akhirnya jadilah dunia ini sebagai puncak maksud tujuan hidup mereka. Kesibukan mereka adalah mengumpulkan dunia, sampai akhirnya mereka kalaupun membuat persiapan-persiapan akhirat hanya sedikit. Banyak lupanya daripada ingatnya. Ini namanya orang yang zalim. Faminhum dzalimun li nafsi. Tapi walaupun zalim, Allah tetap katakan tadi di awal ayat, ini adalah hamba-hamba pilihan. Orang itu kalau sudah dapat iman tetap pilihan. Tapi umum kondisi umat Islam di sini. Lah kondisi yang kedua, ada orang yang derajatnya lebih tinggi lagi. Faminhum muqtasid, di antaranya derajatnya adalah orang yang berada di pertengahan. Siapa itu orang muqtasid? Akhadhaha min wajhiha, dia mengambil dunia dengan sesuai keperluan. Lakinnahu tawassa'a fi mubahatiha, dia memang menggunakan dunia tapi tidak sampai dia mengambil yang haram. Tawassa'a fi mubahatiha, dia masih melapang-lapangkan diri dalam hal-hal yang mubah. Baju-baju dia bagus semua. Wa taladzat fi syahwatiha, berlezat-lezat dengan kehidupan dunia, makannya enak tiap hari. Kemudian kehidupan dia buat mudah setiap hari. Ini level kedua, tapi masih batasan yang halal. Masih batasan yang halal. Wa huwa wa illam yu'aqib lam yu'aqab. Orang yang seperti ini tingkatan yang kedua. Kalau yang pertama yang haram pun kadang diambil, tidak ada batasan. Tapi yang kedua, yang mubah-mubah semua selagi mubah dia kerjakan. Selagi boleh dia buat. Pakaian bagus, mobil yang indah, selagi dari barang halal dia kerjakan. Orang yang seperti ini wa illam yu'aqab, walaupun dia tidak mendapatkan dosa, yang insya Allah juga tidak akan disiksa, lakinnahu yanqusu min darajatihi fil akhirah, tetapi orang seperti ini tetap derajat dia nanti akan berkurang nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap berkurang. Tidak mungkin kan menjadi orang derajat paling tinggi dengan cara seperti itu. Biqadri tausi'ihi fid dunya, sesuai dengan kadar ukuran bagaimana lapang hidupnya di dunia. Semakin berlapang-lapang, berlezat-lezat di dunia, semakin turun juga derajat dia di akhirat. Bukan jatuh ya, turun. Kalau jatuh tuh masuk neraka. Kalau turun tuh surga tuh punya ribuan derajat. Semakin dia berlezat-lezat dengan dunia, maka derajat dia nanti kalaupun masuk surga, turun, masuk surga juga. Tapi tidak seperti derajat orang yang memang terus akan naik nanti di akhirat. Wa shahha an ibni Umar, telah sahih satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Ibnu Umar, la yusibu ahadun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi fil akhirah indallah wa in kana alaihi kariman. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tidaklah seseorang dia mengambil bahagian daripada kenikmatan dunia kecuali akan berkurang nanti derajatnya di akhirat. Wa in kana indallahi kariman, walaupun memang tetap juga dia itu orang yang mulia di sisi Allah. Ambil bahagian yang banyak, berkurang derajat dia nanti di akhirat, walaupun tetap wa in kana indallahi kariman, walaupun derajat dia itu tetap juga menjadi orang mulia di sisi Allah, tapi bukan level yang tertinggi.
Maka wajar kalau kita dengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberi nasihat. Kata Nabi apa? Innallaha idza ahabba 'abdan hamahu 'anid dunya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka nanti Allah akan jaga hamba itu daripada dunia. Ini tanda Allah cinta pada hamba, maka Allah akan jaga hamba tadi dari dunia. Sebagaimana kata Nabi, kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahul ma, sebagaimana orang-orang yang sakit di kalangan kalian, kalian jaga orang sakit itu supaya tidak terkena air. Orang itu kan kalau sakit demam kena air bermasalah. Nah, jangan kena air, tidak usah mandi dulu. Kita jaga betul orang sakit. Seperti itu juga Allah, kata Nabi, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan jaga hamba tadi daripada dunia. Menjaga dia daripada menggunakan berlebih-lebihan. Bukan karena haram, enggak. Orang tuh kalau derajatnya tinggi itu yang dipikir bukan halal haram, enggak. Mubah itu pun juga akan bisa menurunkan derajat dia nanti di akhirat. Maka ini betul-betul sesuai juga dengan banyak hadis yang lain. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Apa maknanya kok jadi penjara bagi orang beriman? Maknanya dunia ini penjara bagi orang beriman, susah ini dunia kalau dibandingkan dengan surga yang dia dapatkan. Orang iman ini kalau mati iman masuk surga. Lah kenikmatan surga itu dibandingkan walaupun dengan kenikmatan yang terbesar itu malah jadi penjara bagi orang beriman. Maknanya bukan harus ya dia ini jadi pemulung, tidak begitu. Kalaupun kita di dunia ini hidupnya seenak apapun, dibandingkan dengan keenakan kenikmatan dunia, kehidupan dunia ini nggak ada apa-apa. Dibandingkan akhirat surga, kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Itu seperti perbandingan penjara dengan kehidupan bebas. Begitu juga, kenapa kok dikatakan dunia ini sebagai surganya orang-orang kafir? Padahal kita tengok ada juga orang kafir itu miskin. Ada juga orang kafir itu hidupnya susah payah, makan kadang iya, kadang enggak. Lah kok dikatakan surga? Ya, itu masih surga dibandingkan nanti dengan neraka yang mereka dapatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang yang kafir. Dan yang terpenting, dunia di sini bukan untuk seperti dunia itu memang bagi orang-orang yang tidak pandai diberi ilham oleh Allah, dunia itu menjadi racun. Bahkan hadis yang lain banyak. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, kata Allah. Wa mal'unatun ma fiha, terlaknat dan juga terlaknat apa yang ada di dalamnya. Bukan cuma dunia, semua isinya terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikrullah, wa ma walah, dan apa-apa yang ada kaitannya dengan zikrullah, au alim, atau orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar agama. Jadi dunia itu kalau nggak ada hubungan dengan zikrullah, bukan hubungan mengajarkan agama, belajar agama, semuanya itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat ini, laknat itu kalau didefinisikan bahasa Indonesia, ba'idun an rahmatillah. Terjauh daripada rahmat Allah. Itu laknat. Maka dunia itu terlaknat kapan? Kalau nggak ada zikrullah, nggak ada hubungan dengan zikir. Tapi kalau sudah ada hubungan dengan zikir, maknanya dikaitkan dengan agama, maka baru berubah itu status dunia. Dia tidak terlaknat lagi, maka dunia itu akan bisa malah menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah di antaranya ini Idul Adha. Bagaimana? Apakah bisa seseorang itu dia berkorban kalau dia ini nggak ada harta? Nggak bisa. Bisanya seseorang korban hari raya ya kalau ada harta. Maka sesuai juga dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ni'mal malus salih lirrojulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu kalau digunakan oleh orang yang baik. Jadi harta itu nggak salah sebenarnya, dia macam pedang.
Pedang itu kalau diberikan kepada polisi atau pistol, diberikan kepada polisi, maka akan menjadi keamanan, menjaga orang, membantu masyarakat, membantu negara, menangkap maling kalau di tangan polisi. Tapi kalau pistol itu di tangan pencuri, ya bahaya. Nggak salah itu pistol, yang salah siapa yang memegangnya. Dunia juga seperti itu. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu adalah ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh. Maka jadikan diri kita soleh, jadikan diri kita beragama, jadikan keluarga kita beragama. Entah dia punya harta atau tidak, itu nggak urusan, karena itu sudah takdir Allah. Kalau dia sudah ada agama, menjadi orang yang soleh, orang yang takwa pada Allah, maka entah jadi kaya nggak masalah, jadi miskin pun juga nggak masalah. Kalau dia jadi kaya, maka dengan kekayaannya itulah dia akan membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaannya dia berkorban, dengan kekayaannya dia bangun masjid, dengan kekayaannya nanti dia bersedekah. Lah ini semua hadis-hadis tentang zuhud tadi, hadisnya pendek sebenarnya, nomor 31. Tapi begitulah, hadis memang tidak akan bisa kita fahami kecuali dari sudut pandang hadis yang banyak. Jangan sampai nanti mendengarkan hadis zuhud, tahu-tahu lepas itu semua harta dibuang, rumah dibuang, keluarga enggak seperti itu. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai seseorang hamba itu menampakkan atharu ni'matihi, bekas-bekas nikmat Allah itu Allah suka seorang hamba itu menampakkannya. Maknanya dalam satu riwayat Nabi jumpa dengan satu orang sahabat. Tahu-tahu jumpa itu rambutnya aut-autan, bajunya nggak rapi. Maka Nabi sampaikan hadis tadi. Kata Nabi, Allah suka melihat seorang hamba yang memperlihatkan bekas-bekas nikmat Allah dalam dirinya. Maknanya kamu kan diberi nikmat Allah, harta ada, untuk beli baju juga bisa, itu beli sisir untuk merapikan rambut kan ada Allah beri. Kalau enggak ya lain cerita, kalau enggak ada ya memang enggak ada. Kalau ada, Allah suka hal-hal itu tampakkan, menunjukkan bukti syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini semua juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu sisi. Tapi untuk zuhud itu yang diajarkan Nabi itu urusan hati. Jangan mentang-mentang kita ini ada dunia di sekitar kita, jangan sampai hati kita condong pada dunia. Ndak, tetap bergantung kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sekitar kita itu ada keduniaan-keduniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup terakhir sebelum kita mengerjakan isyraq, satu nasihat yang juga ini nasihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqunna ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Was'au fi maradatihi, berusahalah kalian untuk mendapatkan ridha Allah. Wa aiqanu minad dunya bil fana wa minal akhirati bil baqa. Yakinlah kalian bahwa dunia ini akan fana, dan yakinlah kalian bahwa sesungguhnya akhirat itu kekal abadi. Wa'malu lima ba'dal maut, beramalah kalian untuk kehidupan selepas kematian. Faka'annakum bid dunya wa lam takun, anggaplah diri kalian itu tidak pernah ada di dunia ini. Wabil akhirati walam tazal, yakinilah kalian akan, kalau sudah sampai di akhirat, akhirat itu akan selalu ada, tidak akan pernah hilang. Inna minad dunya, innaman fid dunya dhaifun, pahamilah bahwa sesungguhnya siapapun orang yang ada di dunia ini, dhaifun, mereka semua adalah tamu. Wa ma fiha ariyatun, apapun benda yang ada di dunia ini semua adalah pinjaman. Wa innad dhaif murtahilun, tamu itu sebentar saja singgahnya dan dia akan pergi sesegera mungkin. Wal ariyatu mardudah, dan barang pinjaman mau tidak mau juga akan kita kembalikan. Wad dunya ardun hadirun ya'kulu minhul barru wal fajir, ketahuilah bahwa dunia itu memang satu benda, yang mana benda itu digunakan oleh orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang buruk.
Dunia itu bukan sebagai patokan orang itu baik atau buruk, enggak. Baik dia dapat dunia, buruk juga Allah kasih dunia. Wad dunya mubghidatun li auliya illa mahabbatun li ahliha. Dunia itu tidak disukai oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, dan dunia itu disukai oleh orang-orang ahli dunia. Jadi suka, cinta urusan hati. Kalau memang dia itu wali Allah, cinta dunia tidak akan mungkin. Cinta dunia tidak akan mungkin. Faman syarakahum fi mahbubihim abghaduhu. Barang siapa yang ikut juga memperebutkan dunia, maka orang-orang ahli dunia akan benci kepada mereka. Maka tadi sambungan hadis yang kedua, Nabi mengatakan bahwa kalau ingin dicintai Allah, zuhudlah untuk urusan dunia. Kalau ingin dicintai oleh manusia, maka kalian jangan memperebutkan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan kita berharap dengan apapun yang ada pada orang lain, maka orang-orang pun juga akan suka kepada kita. Ini sifat zuhud, dua arah. Zuhud zuhud dengan dunia dicintai oleh Allah, zuhud dengan apapun yang ada di tangan-tangan manusia, maka orang-orang akan cinta kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, ini satu hadis yang ke-31 yang mana mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sebenarnya ini sebagai kunci dalam kehidupan. Dengan zuhud maka baru akan menjadi mudah untuk mengamalkan amal agama dan perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa zuhud maka tentu akan menjadi susah bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita tutup dengan doa kifarah majlis, ada 5 menit ke depan sisa waktu sebelum kita mengerjakan sholat isyraq. Mungkin sampai di sini, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ada sebagian orang Ustaz yang melepaskan kayaknya karena didapatkan dengan yang berhubungan dengan bank atau leasing. Ya. Apakah itu termasuk zuhud? Tadi definisi zuhud sudah kita sampaikan bahwa zuhud itu meninggalkan, mengurangi, menggunakan benda-benda dunia yang halal biqadril hajah, itu pun sesuai hanya sebatas hajat darurat keperluan saja. Kalau meninggalkan perkara haram itu bukan bab zuhud, itu bab wajib namanya. Nah, seperti ya tadi itu derajat minimal, derajat yang mau tidak mau setiap orang Islam harus mengerjakannya. Riba hindari, kemudian berzina hindarilah, merampok, berjudi hindarilah. Ini bukan bab zuhud yang seperti ini. Zuhud itu bab yang lebih tinggi lagi. Orang-orang Islam yang mana mereka ini sudah meletakkan dirinya dalam lingkup-lingkup tidak mengerjakan perkara yang haram, memang fokus bagaimana menjaga diri hanya mengerjakan yang halal-halal saja. Lah itu pun dibatasi. Kalaupun itu halal, maka batasi jangan melebihkan diri kecuali dengan hal-hal yang diperlukan. Ini yang namanya zuhud. Jadi yang seperti tadi itu tidak bisa dikategorikan zuhud. Itu dikategorikan hal-hal yang memang wajib bagi siapapun umat Islam, entah dia itu ahli zuhud ataupun orang-orang Islam yang masih biasa. Nah sekarang kalau memang dia melepaskan barang-barang yang haram, nah itu seperti apapun kondisi wajib. Seperti apapun kondisinya wajib. Jadi kalau memang mendapatkan barang yang haram, termasuk riba. Riba itu diantara taubatnya ya dia serahkan benda itu kepada orang yang memilikinya. Hanya saja ini untuk urusan bunga bank, tentu kita yang dibahas di sini bank konvensional ya. Bank-bank yang tidak ada unsur syar'i di dalamnya. Nah ini mayoritas ulama kan mengatakan bunga itu riba. MUI di Indonesia, walaupun mungkin segelintir kecil, sebahagian kecil daripada ustadz ada yang mungkin buat kajian-kajian mengatakan bank itu ada yang menghalalkan, tapi ini kan menunjukkan dia kurang hati-hati ini dalam hal ini. Maka susah juga kalau memang zaman dulu riba zaman dulu tuh jelas Bapak Ibu yang mulia. Zaman dulu tuh riba itu kan orang-orang yang meminjamkan uang, dia tahu orangnya, kemudian dia ambil lebih. Maka kalau orang ini mau taubat, jelas dia mau mengembalikan uang itu ke siapa jelas. Tapi tengok bunga bank sekarang. Kalau itu didefinisikan sebagai riba,
dia mau taubat, uangnya mau dikembalikan ke siapa? Nah ini kan susah, maka kita sebaik mungkin jaga diri. Kalau kita masih berhajat mau juga pakai bank, ya carilah bank-bank yang memang para ulama menyarankan arahnya ke sana. Paling tidak ya bank-bank yang ada syariahnya. Nah, sekarang sudah ada jalur-jalur yang mudah, sehingga nanti kalau kita ini misalkan seperti tadi cerita yang harta-harta riba yang zaman sekarang, kalau ingin taubat ya sangat sulit, walaupun tentu bisa. Seperti apapun namanya taubat itu langkah-langkah jalan tetap Allah akan berikan. Al-Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya beliau memberikan cara, kalau memang tidak dijumpai juga, harusnya kan wajib memberikan harta itu kepada pemilik aslinya. Riba itu memang ada yang punya, harusnya dikembalikan pada yang punya. Kalau tidak tahu juga, maka diberikan kepada kemaslahatan umum. Dan dia juga banyak-banyak taubat sampai dia mati. Berikan pada kemaslahatan umum. Entah itu bangun jembatan, kemana, kemaslahatan umum yang diniatkan pahalanya untuk orang yang memiliki harta. Ini namanya sudah solusi terakhir. Tapi tadi itu bukan termasuk kategori zuhud. Zuhud itu level atas lagi. Kalau menjauhi harta-harta barang-barang yang haram, itu wajib hukumnya entah bagi orang zuhud ataupun tidak. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi? Dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Saya kira cukup. Jadi alhamdulillah. Itu mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga daripada hadis yang kita dengarkan ini bisa menjadi pendorong penyemangat kita di dalam kehidupan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.